warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hudzaifah Salim, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Rodotul Ulum Randu Agung, dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 batch 3 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran sebagai tugas unjuk kinerja atau UKIN di SMK Rodotul Ulum Randu Agung kelas 12 OTKP dengan materi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Video ini saya ambil pada tanggal 12 Januari tahun 2023. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Ketua kelas dipimpin. Siapa berdoa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran PAIBP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum saya memulai pembelajaran, saya akan memeriksa kehadiran kalian dulu. Ada yang sakit? Ada. Ada? Ya. Siapa? Kurnia. Oh ya. Sudah kirim surat? Ya. Ya. Saya absen ya satu persatu dari 12 OTKP. Ahmad Aidun Yakin, Anwar Halimi, Dewi Surya, Firdayanti, Sakit, Getrin, ada, Hadi Satus, Kurniawati sakit tadi ya, Bayu, Ada. Aldiantoro. Hadir. Nah, kenapa kok nggak pakai seragam, Mas? Kenapa? Kehujanan. Nah, sesuai kesepakatan yang tidak memakai seragam membaca surat pendek. Surat apa yang dihafal? Al-Kafirun. Al-Kafirun hafal? Apa? Coba. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Ya. Lain kali mau basah atau apa disetrika dulu ya. Jangan nggak pakai seragam kayak gini, biar sama dengan yang lainnya ya. Ya. Ayo, surat apa yang dihafal? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat Bila biru walam
Arna ammalu wa ma kasab. Saya sekarang dalam yuwam do'atu wa ma latalakan. Bihi ya ba'ini masuk. sama ya, lain kali harus pakai seragam ya. Anak-anak ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin tentang apa? Tentang materi minggu kemarin tentang semangat kerja keras. Semangat kerja keras. Coba Mas Willy, apa Will? Semangat kerja keras itu Will? Semangat kerja keras berusaha dan atau berjuang dengan keras dan sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita. Nah, semangat kerja keras adalah semangat yang sungguh-sungguh untuk menggapai suatu cita-cita. Maka dari itu, korelasinya dengan pembelajaran kita hari ini adalah tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia, yaitu apabila kita mempunyai niat yang sungguh-sungguh, apapun yang kita inginkan pasti akan tercapai. Ternyata Mas Willy menyimak pembelajaran minggu ini. Ayo kasih tepuk tangan dulu dong. Sekarang kita akan belajar tentang sejarah dan perkembangan Islam di Indonesia. Pembelajaran tentang sejarah dan perkembangan Islam di Indonesia. Siapa yang tahu sejarah? Apa sejarah itu sih? Apa? Kejadian masa lampau. Perkembangan itu apa? Perkembangan apa coba? Perkembangan itu adalah suatu hal yang mengalami apa? Perubahan. Nah, itu perkembangan. Ada yang tahu negara Arab? Tahu kan? Nah, negara Arab itu terkenal dengan apa? Keislaman. Oleh karena itu kebanyakan Islam itu datang dari negara-negara Arab. Next. Sebelum kita melangkah jauh, kita akan membaca dulu apa kompetensi dasar kita mempelajari materi kali ini. Yang pertama, menganalisis dan mengevaluasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Next. Indikatornya adalah yang pertama, menganalisis jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, menelaah teori masuknya Islam di Indonesia. Nah, nanti Pak Guru akan membentuk kalian kelompok 3. Setiap kelompok nanti berjumlah kurang lebih 4-5 siswa. Tugasnya nanti yang pertama, kalian sudah memegang buku paket kalian masing-masing ya? Nanti kalian cari materi di buku paket tersebut, kemudian kalian pelajari. Kalian yang pertama menganalisis, ya, menganalisis. Yang kedua menelaah dari buku paket tersebut. Nah, yang kedua, Pak Guru akan memberikan video di grup kelas terkait pembelajaran yaitu sejarah dan perkembangan Islam di Indonesia. Kalian nanti pelajari di situ. Kalian ambil poin-poin pentingnya. Kalian tulis. Kalian bagi tugas satu orang dan yang lain. Ada yang bagian menulis, ada yang bagian menganalisis nanti ya. Kemudian setelah itu kalian menuangkan apa yang sudah kalian analisis tadi, setelah kalian evaluasi tadi ke dalam bentuk mind mapping atau peta pemikiran. Mind mapping atau peta pemikiran. Nanti kalian bentuk di situ apa saja poin-poin pentingnya yang kalian analisa. Pak Guru hitung sampai 3. Nanti setelah itu kalian membentuk kelompok masing-masing ya. Nah, sebelum itu saya akan bertanya dulu. Ada berapa jalur? Gampang saja sudah. Kalian pasti sudah belajar. Minggu kemarin saya sudah belajar. Ada berapa jalur kedatangan Islam di Indonesia? 2. Ada jalur utara dan jalur selatan. Nah ini, ya.
poin pentingnya di sini sudah nanti. Ketika kalian nanti belajar ada di sini semua. Ini sebagai peta konsepnya. Sekarang berhitung 1 sampai 3. Dari sini dulu. 3, 4, 1, 2, 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, setelah ini kalian berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 ada di sebelah sini, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 di sini. Oke? Yuk, silakan masuk atau berkumpul dengan kelompok masing-masing. Kelompok 3 di sini, kelompok 1 di sini, 2 di belakang. Kelompok 3. Ayo, kelompok 3 di utara. Sini kalian lihat di video yang ketiga ya. Kalian analisis, kalian cari, ada yang menulis nanti poin-poin pentingnya yang mana kalian sajikan di dalam kertas Madila itu ya.
kalau Jawa. Ini ya. Ini kan kalian ini sudah. Kalian tinggal menempel kemudian menjelaskan apa yang menjadi poin dari gambar tersebut. Ya. Nah, gambar ini artinya apa? Nah, kalian itu kembangkan ke situ. Ya. Sesuai aturan kita tadi, kopioan yang maju dari kelompok 2 dulu. Yang lain menyimak, kemudian membuat satu pertanyaan yang akan diajukan kepada kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia. 1. Teori Gujarat. Teori Gujarat menerangkan agama Islam masuk ke Indonesia atau Nusantara pada abad ke-13 melalui perdagangan Muslim India. Teori ini berdasarkan Fitnatul asal Universitas Leiden. Dia mengatakan asal muasal Islam adalah Gujarat dan Malabar. Batu nisan itu punya kemiripan dengan nisan Maulana Malik Ibrahim di Jawa Timur. Kemiripannya adalah bentuknya seperti batu nisan di Kambai, Gujarat, India. Nomor 2. Teori Mekah. Teori Mekah pertama kali diutarakan Hamka dalam perhelatan Dies Natalis PTAIN 8 di Yogyakarta. Dia mengungkapkan hal ini sebagai koreksi teori Gujarat. Teori Hamka menjelaskan Arab Saudi punya peran besar atas masuknya Islam ke Indonesia. Yang ketiga, teori Persia. Teori Persia dikemukakan oleh Hussein Jadiningrat. Dikatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara dari Persia dan singgah di Gujarat pada abad 13. Hal ini dapat diperlihatkan dari kebudayaan Indonesia yang punya persamaan dengan Persia. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, ini ya penjelasan tentang teori atau sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kalian mungkin sudah menganalisa apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan. Langsung dijawab ya. Langsung dijawab apa diskusi dulu atau gimana? Langsung dijawab. Langsung dijawab. Oke. Silakan dilanjutkan. Mungkin ada yang bertanya? Ya. Oh ya. Silakan bebas Mbak Safia. Dipilih. Silahkan dari kelompok 1 dulu. Silahkan siapa yang ingin bertanya? Ayo. Ya, silahkan dari kelompok 3. Apa yang menjadi landasan pemikiran orang-orang memilih Indonesia sebagai tujuan berdakwah? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Karena secara psikologis Indonesia dan negara yang menyebarkan negara Islam sudah memiliki hubungan baik sejak zaman dulu. Selain berdakwah, tujuan lain yaitu karena rempah-rempah yang dihasilkan oleh penduduk adalah kualitas terkenal di dunia. Gimana? Dari jawaban saya yang tadi, apakah ada yang belum puas? Ya, puas Ibu. Sekilas dari pernyataan saudara, teori Gujarat hanya sebagai terminal transit. Apa yang menjadi landasan saudara memasukkan teori Gujarat ke dalam salah satu teori kedatangan Islam di Indonesia?
pertanyaan dari kelompok 1. Karena atau yang menjadi landasan adanya teori Gujarat yaitu ditemukannya nisan bentuk sama dengan nisan yang berada di Gujarat, yaitu batu nisan terdapat di kuburan Sultan Malik Al-Asaleh yang terdapat di Sumatera. Gujarat juga menjadi pusat penyebaran Islam sejak tahun 1294 Masehi ke wilayah Asia Tenggara. Baik, apakah jawaban saya memuaskan? Ya, puas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk tepuk tangan. Tadi presentasinya secara penilaian dari kelompok 1, 2, dan 3 saya kasih nilai 90 semua karena presentasinya sudah bagus. Pertanyaannya pun juga bagus. Kita aplaus yuk untuk dalam masuknya Islam di Indonesia. Ada berapa jalur? Ada 2. Yang pertama jalur selatan. Yang kedua jalur utara. Kalian tahu jalur selatan? Islam datang dari negeri Arab, kemudian menuju ke Yaman, ke Gujarat, Sri Lanka, baru menuju ke Indonesia. Sedangkan yang dari jalur utara, Islam datang dari Arab. Nah, di sini perbedaannya. Kalau tadi dari Arab menuju ke Yaman dari jalur selatan, kalau di sini dari Arab menuju Damaskus, kemudian ke Baghdad. Nah, kalau tadi dari Arab menuju ke Yaman. Hanya di situ perbedaannya antara dua jalur tersebut, sehingga menuju ke Indonesia. Dari itu ada berapa teori masuknya Islam di Indonesia? Ada 4. Yang pertama teori Arab, yang kedua Cina, yang ketiga India, yang keempat teori versi Persia. India itu juga disebut teori Gujarat, gitu ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan keempat teori tersebut. Saya hanya fokus kepada 2 pertanyaan tadi yang menurut saya pertanyaan paling bagus. Yang pertama, apa yang menjadi landasan negara-negara luar datang dan menyebarkan Islam di Indonesia? Apa tadi jawabannya dari kelompok 2? Apa? Ya, yang pertama, karena secara psikologis negeri Indonesia dan negeri-negeri luar sudah memiliki hubungan yang baik sejak zaman Hindu. Nah, hubungan tersebut yang dipergunakan oleh bangsa-bangsa luar karena sudah ada istilahnya kalau orang menikah ada chemistry. Ya, ada chemistry. Apa chemistry? Ada kecocokan. Ya, ada kecocokan. Itu yang pertama. Karena dirasa cocok kemudian disebarkan di Indonesia. Yang kedua, yaitu bangsa-bangsa luar datang ke Indonesia tidak hanya menyebarkan agama Islam, tetapi apa? Juga berdagang. Karena apa? Tadi sudah disebutkan rempah-rempah yang dihasilkan oleh produk oleh negara rakyat lokal Indonesia sangat diminati oleh komoditi ekspor luar negeri. Karena rempah-rempah Indonesia itu cukup banyak, sangat banyak sekali. Oleh karena itu, bangsa luar membawa apa yang tidak ada di Indonesia, kemudian membawa rempah-rempah ke luar. Selain itu mereka juga berdagang. Nah, dari sinilah cikal bakal berkembangnya negara atau agama Islam di Indonesia. Yang kedua pertanyaannya tadi, apa yang menjadi landasan? Bahasanya di dalam buku, di dalam video saya menemukan Gujarat itu sebetulnya tidak tidak relevan untuk dijadikan sebuah teori kedatangan Islam di Indonesia. Tapi kenapa kok di sini ada?
Yang pertama apa? Ditemukannya lisan yang apa? Memiliki kesamaan dari bentuk dan apa namanya model dengan nisan yang ada di Gujarat. Ayo, makamnya siapa? Makam Sultan Al-Saleh yang terdapat di Sumatera. Yang kedua apa? Karena di Gujarat itu terdapat sebuah transit dari penduduk-penduduk atau negeri-negeri seberang yang ingin menyebarkan Islam di Indonesia. Oleh karena itu disebut teori kedatangan Islam di Indonesia. Oke, dari penjelasan Pak Guru ada yang bertanya? Ada yang belum paham? Ya. Sudah paham semua ya? Oke, kalau sudah paham semuanya, untuk pertemuan kita minggu depan yaitu strategi dakwah Islam di Indonesia. Sepintas Pak Guru akan memberikan gambaran apa yang dimaksud strategi dakwah Islam di Indonesia, yaitu teori-teori yang dilakukan oleh penyebar agama Islam di Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Contohnya Wali Songo. Gampang saja sudah. Kita ambil poin pentingnya di Jawa. Wali Songo, ya. Wali Songo ada yang mempunyai strategi dakwah. Kalian tahu Sunan Bonang? Kalian tahu Sunan Kudus? Sunan Kalijogo? Mereka menyebarkan agama Islam menggunakan strategi apa? Kesenian. Ada yang menggunakan, kalau Sunan Bonang menggunakan bonang, alat musik. Sunan Kudus menggunakan wayang. Sunan Kalijogo menggunakan wayang. Nah, bagaimana Pak cara dakwahnya? Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus memberikan ilmu-ilmu tentang Islam, memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam tokoh pewayangan. Dan apabila ada orang pribumi ingin menonton, tidak perlu membayar. Hanya membayar dengan apa? 2 kalimat syahadat. Nah, ini termasuk salah satu strategi para penyebar Islam di Indonesia. Tugas kalian, silahkan, kelompoknya ini tepat nanti ya. Silahkan membuat proyek. Kita akan menggunakan PJBL, Project Based Learning. Silakan membuat proyek nanti, entah itu berupa PowerPoint, entah itu berupa dari media Canva atau yang lain. Silahkan, bebas. Berkaitan dengan materi strategi dakwah Islam di Indonesia. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan berkemas. Kemudian saya akhiri. Kemudian silakan meninggalkan kelas kalau tidak ada pertanyaan.